Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semangat kan ya buat sekolah? Semangat, Ibu. Oke. Nah, kalau gitu sebelum kita mulai, silakan untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baik Ibu, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang kita cek kebersihan kelas dulu nih. Sekarang dilihat di sekitarnya apakah ada sampah. Kalau ada, silakan dibuang dulu di luar ke tempat sampah. Ada, Ibu. Bagus sekali ya. Oke, sekarang dirapikan meja kursinya, lalu disiapkan alat tulis dan bukunya dikeluarkan. Selain alat tulis dan buku tidak boleh ada di meja ya. HP-nya bisa disimpan terlebih dahulu. Sambil Ibu absen dulu ya. Nanti yang namanya dipanggil silahkan jawab hadir dan angkat tangan. Baik, Ibu. Oke. Aifoni Iklima. Hadir, Ibu. Bagus Sadewo Umar Faruk Asari. Hadir, Bu. Danang Bagus Dwi Anggara. Hadir Bu. Fitri Istikasari. Hadir, Bu. Hibatin Wafirah Ulul Aziza. Hadir, Ibu. Muhammad Fardi Rusmana. Hadir Ibu. Farahita Alfiandra Santosa. Hadir, Ibu. Sani Nadiatul Khairah. Hadir, Ibu. Safira Zalfa Ariela Trivia. Hadir, Bu. Wah, kan hari ini hadir semua ya. Iya. Hebat sekali kalian. Maka kita nanti bisa belajar dengan lebih maksimal tentunya. Nah, anak-anak, hari ini kalian itu sudah menunjukkan sikap disiplin ya, dengan kalian tadi datang tepat waktu, lalu juga kalian datang ke kelas ini dengan tertib, tenang, dan juga kalian hari ini bersiap untuk belajar. Tetapi ingat ya anak-anak bahwa capek dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi menyerah juga bukan pilihan. Maka dengan disiplin kalian hari ini, maka kalian bisa mempelajari materi hari ini dengan lebih baik tentunya. Oke. Kelihatannya kalian kok masih lemas gitu ya? Mungkin ngantuk karena masih pagi atau belum sarapan nih? Ya? Iya, Bu. Belum sarapan. Belum sarapan, ngantuk. Iya. Oke, gimana kalau kita ice breaking dulu sebentar biar kalian makin semangat? Mau? Mau. Oke, jadi nanti ikutin ibu ya. Kalau ibu bilang Weles, kalian tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang Weber, kalian tepuk 2 kali. Paham? Paham. Oke, jadi Weles, Weber, Weles, Weber, Weber, Weles. Ayo diingat-ingat. Ya. Weber, Weles, Weber. Weber, Weles, 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 Weber. Tenang banget ya. Jadi kita sudah siap untuk mempelajari materi hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai garis Weles dan garis Weber dan juga persebaran fauna di Indonesia. Dengan kalian belajar ini kan bisa kalian bisa diharapkan nanti kalian mampu menganalisis persebaran fauna di Indonesia dan juga dunia, serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan sumber belajar geografi dengan hasil analisis yang runtut, logis, dan sesuai konsep persebaran makhluk hidup, sehingga kalian nanti mampu menganalisis jenis persebaran fauna di Indonesia melalui pengamatan peta, data, atau hasil diskusi dengan menyusun hasil analisis yang runtut sesuai konsep geografi. Nah, kenapa ini bisa dianggap penting? Karena dengan memahami persebaran fauna, kalian bisa paham lah akan kekayaan alam di Indonesia dan juga nanti bagaimana cara untuk menjaganya ya. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih, tentang materi sebelumnya. Kita belajar apa ya kemarin ya anak-anak? Saya, Bu. Ya Mbak Kemarin- Sani, kita belajar apa Mbak Sani? Kemarin belajar persebaran flora di Indonesia, Ibu. Wah, betul sekali yang diucapkan Mbak Sani bahwa kita kemarin sudah mempelajari persebaran flora. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pasangan yaitu persebaran fauna. Oke, nah Ibu mau tanya lagi nih, kira-kira persebaran fauna itu dipengaruhi apa saja sih? Apa saja faktornya?
Saya Ibu. Ya Mbak Ivoni. Iklim, lingkungan, dan makanan Bu. Nah, betul sekali. Jadi faktor yang mempengaruhi persebaran fauna itu ada 3, yaitu iklim, lingkungan, dan juga makanannya nih. Nah terakhir Ibu mau tanya, kira-kira kenapa ya bisa fauna di Kalimantan itu berbeda dengan di Sulawesi? Ada yang tahu? Mungkin Mas Dana mau menjawab Oh, tadi Bu. katanya mau menjawab nih. Ya, mungkin itu Bu, beda wilayah mungkin Bu. Wah, betul sekali. Tapi sebenarnya kurang tepat ya Mas Dana ya. Nggak apa-apa, beri tepuk tangan dulu dong buat Mas Dana. Nah, lebih tepatnya itu karena adanya pembatas alam, yaitu berupa laut dalam, sehingga fauna itu tidak bisa berpindah-pindah secara bebas ya anak-anak. Oke, kita hari ini akan mempelajari kenapa hal itu bisa terjadi melalui materi persebaran fauna di Indonesia. Bisa kita mulai langsung ya? Iya, Bisa, Bu. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa persebaran fauna di Indonesia itu dibagi dalam 3 zona, yaitu zona barat atau Asiatis, zona peralihan atau tengah, dan zona timur atau Australis nih. Nah, sekarang pembagian ini tuh tentunya bukan sembarangan ya, tapi berdasarkan para ahli yang melihat adanya perbedaan fauna di tiap wilayah. Lalu juga perbedaan zona ini berdasarkan 2 garis imajiner, yaitu garis Weyl dan juga garis Weber. Nah, 2 garis ini membantu kita memahami kenapa fauna di Indonesia itu bisa sangat beragam tentunya. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih, kenapa ada yang tahu apa itu garis Weyl? Saya Bu. Iya Mbak Fitri? Garis pembatas Bu. Nah, betul sekali. Jadi garis Weyl itu adalah garis yang memisahkan atau yang membatasi antara fauna yang ada di zona barat dengan di zona peralihan nih. Nah, letaknya berada di antara Lombok dan Bali serta Kalimantan dan Sulawesi. Nah, lalu fakta uniknya bahwa Lombok dan Bali ini jaraknya dekat sekali ya, hanya 35 km saja. Tetapi kenapa faunanya itu bisa berbeda gitu? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya Mas Dana? karena dipisahkan oleh laut dalam Bu. Nah, betul sekali jawaban Mas Danang. Jadi karena adanya pemisah lah, sehingga fauna itu tidak bisa berpindah dan mereka berkembang dengan ciri khasnya sendiri. Oke. Selanjutnya kita akan membahas garis Weber. Garis Weber itu adalah garis yang memisahkan antara zona peralihan dengan zona timur. Kalau tadi garis Weber itu zona barat dengan zona peralihan. Kalau garis Weber itu zona peralihan dengan zona timur nih. Nah, jadi Indonesia itu berada di antara 2 pengaruh, yaitu Asia dan Australia ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita akan membahas zona barat. Fauna apa saja yang ada di zona barat? Nah, ini adalah hewan-hewan yang ada di zona barat nih. Hewan-hewan ini memiliki ciri khas, yaitu mamalianya berukuran besar dan juga mereka hidup di darat dan juga berkembang biak dengan cara melahirkan tentunya. Nah, di sini contohnya ada orangutan, harimau Sumatera, badak Jawa, dan juga gajah Sumatera. Mereka tuh badannya besar-besar ya, dan mereka juga membutuhkan tempat hidup yang luas, hutan yang luas untuk mereka tinggali. Nah, lalu zona barat ini wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, menurut kalian kenapa banyak hewan besar itu ada di zona barat ya? Mungkin ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Saya Ibu. Ya Mbak Gita ya? Karena hutannya luas Ibu. Wah, betul sekali, karena hutannya luas. Di zona barat itu banyak sekali hutan yang luas ya, sehingga banyak sekali sumber makanan dan juga tempat tinggal yang cukup lah untuk hewan-hewan besar yang ada di zona ini tentunya. Nah, lalu Izin iya, Mbak. bertanya Ibu. Iya, Mbak Ivon. Berarti lingkungannya sangat berpengaruh ya Bu? Wah, tentu sekali. Jadi lingkungan itu menentukan jenis hewan yang akan tinggal di suatu wilayah. Ibu, berarti Mbak Sari. kalau hutannya rusak, hewannya bisa berkurang ya Bu? Bapak tanya yang bagus ini dari Mbak Sen. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Sen. Oke. Jadi kalau hutannya rusak maka hewannya akan berkurang. Betul sekali ya. Kalau anggap saja hutan itu merupakan rumah lah bagi para fauna. Jika rumah mereka rusak, maka bagaimana cara mereka untuk mendapatkan sumber makanan, lalu juga minum dan juga tempat tinggalnya. Karena kalau hutan rusak maka mereka akan kehilangan kebutuhan pokoknya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke zona peralihan nih. Jadi sebelum kita masuk ke zona peralihan, Ibu ingin
memberitahu dulu bahwa zona fauna yang ada di zona peralihan ini tuh unik-unik banget karena tidak ditemukan di tempat lain ya tentunya. Lalu ada yang tahu mungkin contohnya apa dulu nih fauna yang ada di zona peralihan? Saya Bu, Ya Mas komodo. Ferdi? Wah betul sekali, komodo. Jadi komodo itu merupakan hewan khas dari zona peralihan dan juga hewan khas dari Indonesia yang ada di Nusa Tenggara. Oke, sekarang kita akan lanjut ke zona peralihan. Bu, saya mau tanya, selain komodo Iya, Mas, bagus. ada apa aja Bu? Wah, selain komodo ada apa saja? Mari kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, di sini selain komodo itu ada anoa, ada burung maleo, ada babi rusa dan juga kakak tua Maluku nih. Nah, lalu juga wilayahnya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara dan juga Maluku Utara. Hewan-hewan di sini tuh unik-unik banget ya anak-anak karena tidak akan ditemukan di tempat-tempat lain. Contohnya seperti burung maleo, yaitu memiliki keunikan lah karena dia itu menanam telurnya di pasir panas. Nah, dia itu memanfaatkan panas bumi atau sinar matahari untuk menetaskan telurnya sehingga dia tidak mengerami telurnya seperti burung-burung pada umumnya ya. Ya, oke. Sekarang sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau ngetes kalian nih sejauh mana pemahaman kalian yang dari tadi Ibu sampaikan bahwa kenapa bisa fauna di Kalimantan itu berbeda dengan di Sulawesi. Saya Bu, Oh iya Mbak Zalfa ya? karena dipisahkan oleh garis Wales ya Bu. Wah betul sekali jawaban Mbak Zalfa. Beri tepuk tangan dulu dong buat temennya. Jadi tadi yang Mbak Zalfa bilang itu sudah benar, namun menurut Ibu kurang tepat ya, karena lebih tepatnya itu karena ada penghalang alami lah, yaitu berupa laut dalam dan juga garis Wales. Itu sebabnya fauna yang ada di kedua wilayah tersebut berkembang dengan berbeda. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya, masih ada zona timur atau Australis. Ibu ingin bertanya dulu dari kalian, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum difahami sejauh ini? Sejauh ini Sejauh ini belum ada ya Bu. Sejauh ini belum ada ya? Oh, sebentar ya anak-anak ya. Wah, sebentar ya. Jadi Ibu ada telepon mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin penting, ada sesuatu. Jadi Ibu tinggal dulu, menjawab dulu ya. Selama Ibu tinggal, kalian harap tolong tetap tenang di kelas, jangan ramai dan juga pelajari lagi materi yang Ibu sampaikan tadi. Nanti Ibu akan kembali lagi ya. Ya Ibu. Jangan ramai ya. Ya. Ya lo Pak. Oke baik, anak-anak kita langsung aja geser ke slide berikutnya yaitu fauna khas di zona timur. Nah, zona timur ini biasanya disebut juga sebagai fauna Australis ya, dan wilayahnya meliputi Papua, Maluku, dan Kepulauan Aru. Nah, ciri khas utama dari zona ini adalah banyak sekali hewan yang berkantung dan memiliki burung-burung dengan warna yang sangat indah dan cantik. Oke, jadi di sini ada hewan apa ya? Apakah ada yang tahu? Saya Ibu. Ya silakan Mbak Ita. Cendrawasih Ibu. Ya betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ini adalah burung cendrawasih ya. Cendrawasih di Papua disebut sebagai burung surga karena memiliki bulu yang sangat indah dan cantik. Dan bahkan di Papua juga cendrawasih dijadikan sebagai simbol keindahan alam. Nah, di sini kemudian ada burung kasuari. Apa sih yang unik dari burung kasuari? Apakah ada yang tahu? Saya Bu, Silakan dijawab Mas Bagus. setahu saya burung kasuari tidak bisa terbang Bu. Ya betul sekali, beri tepuk tangan lagi dong. Nah, kasuari adalah salah satu burung terbesar di dunia yang tidak bisa terbang. Tetapi dia memiliki kaki yang kuat ya, bisa dilihat di sini kakinya besar ya. Kaki yang kuat untuk berlari dan juga bertahan hidup. Nah, kemudian di sini ada hewan apa? Apakah ada yang tahu? Saya Bu. Silakan dijawab Mbak Fitri. Itu kanguru pohon Bu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan lagi dong. Benar-benar. Ya, ini adalah kanguru pohon ya. Berbeda dengan kanguru yang ada di Australia ya anak-anak. Jadi kanguru pohon ini bentuknya kecil dan besar. Kalau kanguru di Australia kan pendek dan besar. Nah, kanguru pohon ini bentuknya
kecil dan ramping. Nah, kanguru pohon juga memiliki cakar yang kuat untuk memanjat pohon dan memiliki kantung untuk membawa anaknya, sama seperti kanguru yang ada di Australia. Nah, kemudian kita lanjut nih ke slide berikutnya ya, sebentar. Nah, slide berikutnya ini mengenai perbandingan 3 zona fauna yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, apa aja sih perbandingannya? Nih, yang pertama, kita mulai dari zona barat atau asiatis dulu ya. Zona barat memiliki hewan yang besar, seperti dicatat bisa ya anak-anak? Iya. Ya, memiliki hewan yang besar seperti gajah, harimau, dan orangutan. Dan wilayahnya meliputi Sulawesi, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kemudian di sini ada zona peralihan atau endemik. Nah, zona peralihan memiliki hewan-hewan yang unik dan endemik atau hanya ada di wilayah tertentu saja. Contohnya seperti komodo, anoa, burung maleo, dan babi rusa. Nah, yang terakhir di sini ada zona timur Australis yang hewannya itu memiliki hewan yang unik dan juga banyak sekali yang berkantung ya, seperti komodo, seperti cendrawasih, kasuari, dan kanguru. Nah, apakah di sini apakah mau ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah Ibu. Oke, baik. Kalau sudah, Ibu mau kasih kalian tugas kelompok nih. Soalnya dari tadi Ibu lihat nih kalian kayak letih, lesu, ngantuk gitu ya, Ibu lihat ya. Jadi silakan kalian lihat ke depan. Di sana ada peta persebaran fauna di Indonesia. Nih, bisa dilihat ya. Bentar Ibu jelaskan dulu. Nah, peta persebaran fauna di Indonesia yang sebelah sini ini adalah zona barat meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa dan Bali. Kemudian di zona peralihan atau zona tengah ini meliputi wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kemudian yang terakhir yaitu zona timur meliputi Pulau Maluku, Kepulauan Aru, dan Papua, dan juga sebagainya lagi. Nah, sampai sini Ibu ada pertanyaan nih, kenapa ini katanya peta persebaran fauna di Indonesia ya, tetapi kenapa nggak ada fauna yang ditempel di peta tersebut? Nah, Ibu punya contoh nih di sini, bisa dilihat kalian. Kenapa, Ibu? Ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia ya anak-anak. Bisa dilihat gambar-gambar faunanya ini, ada gajah, ada harimau, ada badak Jawa, ada orangutan, dan lain sebagainya. Nah, tugas kalian nanti apa? Kalian penasaran nggak nih? Kok diem-diem aja sih? Penasaran ya? Kalau kalian penasaran, jadi di sini Ibu punya gambar-gambar hewan. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Nah, gambar-gambar hewan ini nanti bakalan kalian tempel di peta yang sudah Ibu taruh di depan papan itu. Nah, di sini kan kalian ada 3 banjar nih ya, Ibu lihat. Nah, Ibu bakalan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama, kalian mendapatkan zona barat. Kemudian kelompok kedua, banjar kedua ini, kalian mendapat zona peralihan. Dan yang kelompok terakhir, kalian mendapat zona timur. Oke, sampai sini sudah paham kelompoknya masing-masing? Paham, Bu. Baik, Ibu nanti bakalan taruh gambar hewannya di sini. Kemudian setiap kelompok nanti bakal maju ke depan buat ngambil gambarnya, gambar faunanya itu ya. Kemudian kalian presentasikan pengertian dari setiap zona yang sudah Ibu bagi ke masing-masing kelompok tadi, dan kalian beri alasan mengapa kalian tempel fauna-fauna tersebut ke dalam peta persebaran fauna di Indonesia. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Ibu izin bertanya. Iya, apa? Nanti untuk kerja kelompoknya boleh buka HP nggak Bu buat searching? Boleh buka HP ya, buat membantu kalian juga. Tapi jangan buat main-main loh ya. Iya, Ibu. Ya, buat ngerjain tugas aja ya. Iya. Oke, baik, kalian sekarang boleh berkumpul nih ke kelompok kalian masing-masing, bisa di tengah, di pinggir, atau terserah mau di mana kalian. Ayo berkumpul dulu. Ya, Bu. Nah, Ibu beri waktu kalian sekitar 10 menit. Kira-kira cukup gak ya? Cukup, Cukup, Ibu. Ibu. Oke, silakan kalian berdiskusi dulu ya. Ibu mulai dari sekarang. Enjoy. Makasih, Terima kasih, Bu. iya, Sama-sama. Jadi apa? Jadi kan dapat zona peralihan kalian. Iya, betul. Tadi kan Di disuruh zona kayak peralihan tuh ada nyari hewan apa aja sih? pengertian. Wilayahnya dulu mungkin, wilayahnya kan ada Kalimantan. Oke, ya bener.
Sulawesi. Maluku, Sulawesi dan Nusa Oh iya, Tenggara betul tadi. salah. Kamu lupa ya? Maaf ya. Kita cari di pulau tadi Sumatera juga ya, Sumatera. Sulawesi dulu. Iya. Cari-cari Nah, di itu Sulawesi ada ada apa? Sumatera, ada Batak Jawa sama orang Utan. Dari kalian mau ambil mana? Aku harimau Sumatera. Komodo, terus ada apa? Batak Jawa ya? Nah, itu. Oh, ada tiga Ada tadi. tiga. Iya. Ya. Nah, itu pulau apa? Jelas kayak begitu. Kemudian ada Oh, di pengertiannya. Ini tak jelas. Nusa Tenggara. Cari Kalau di Tapi Nusa di mana? Babi Rusa sama tadi di Kalimantan apa di Sulawesi. Sulawesi. Oh, iya, oke. Aku catat ya. Iya. Oh, yang mana tadi maksudnya yang di kota itu loh, yang di sana. Cari langsung di Sulawesi. Oh iya. Oh iya, San. Sana ya, yang pojok sana Ya ya. jadi satu kertas atau beda kertas? Tapi yang satu kertas itu Satu ya, kertas saja biar ya. gampang. Iya, betul betul. Kayak kepala itu. Bawa buku nggak sih? Mana di bawah sih di mana? Mana? Di bawah Sambil tahu. lihat ini. Tas. Oh iya iya. Yang Nanti mana? baginya di mana? Oh, Kamu bagiannya sendiri ya? Aku mau komodo. apa Noah? Iya, Noah. bisa. Oke, di bawah ya. Nanti yang jelasin zona peralihannya siapa ya? Kamu aja kamu. Oke. Di Pulau Papua semua. Di atas. Gak kelihatan. Pengurupan bentuknya kayak gimana sih? Tadi aku nggak kelihatan. Kalau gini gimana menurut kalian? Pengurupan. Zona peralihan udah beres sih kayak gitu. Masih penjelasannya udah benar. Kalau alasannya gimana menurut kalian? Udah benar atau belum? Kamu dulu, sing anu gimana? Kalau menurutku sih cukup ya, karena aku bikin yang simpel aja. Coba aku baca dulu. Tulis ya. Boleh? Aku tambahin dikit ya. Oke. Anaknya kecil. Iya. Dan banyak-banyak deh nanti katanya iya. nanti kita bikin yang sama yang detail tapi simpel. Simpel. Yang cendrawasih apa yang Mas Lari? Ini udah, kau baca. Dulu ya. Udah belum? Kamu Menurutmu? gimana? Oh, udah sih benar. Kamu enggak sih? Biar nanti hafalannya juga gampang ya. Iya. Nggak usah terlalu. Iya, tapi katanya tadi ini kata bagus tadi kan tanya. Itu tadi Tiga nggak bisa aja. terbang. Tiga Tiga aja deh. Namanya Gitu. Boleh ya sih. Nggak aja. Mungkin kamu tambahin ini deh, penyambung. Oh iya. Kayaknya kurang sedikit. Iya, cuma sedikit ya. Udah selesai. Belum. Terus apa lagi nih yang cendrawasih ya? Kayaknya burungnya cantik. Cendrawasih. Coba yang satu. Iya, lucu banget gambarnya. Iya. Oh, yang Itu apa ini, tamannya? yang biasa ya ini. Namanya? Pakai gede. Tapi, oh iya. Itu lanjut ke Kadang kelas kau. jangan rame-rame ya, nanti mengganggu kelas yang lain. Oh Pak. iya. Maaf ya Ibu, Iya. kita lagi excited soalnya. Semangat ya. Iya. Ibu tunggu ya. Iya, Ibu. Oke. Ini Anoa. Oh, Noah. Iya. Anak tadi di pulau Sulawesi. Mana biru? Jadi Babi Rusa di mana? Ya kan. Udah selesai. Tapi di sini berdekatan ya Pak. Yang bedanya Coba yang masa mau itu di situ kan cocok kan sama iklimnya. panas. Panas soalnya ya. Semuanya kan nggak Yang warna-warna aja loh, layaknya hewan. Apa cendrawasih apa merah ya? Bernanti maksudnya apa itu? Tapi hampir sama loh kayak yang tadi ya kan. Oh sayapnya yang beda. Kalau yang tadi kan ini kan ini ada warna merahnya. Tadi cuma warna kuning. Alasannya kenapa? Unik ya Babi Rusa. Kan
ada dua, ada tapi ada rusa. Oh iya iya. Apa sih bedanya? Kenapa ketawa mbak? Iya, Apa Bu, sih ini bedanya? loh, Bu. Ini bu. Ngomongnya lucu, Bu. Serius ya. Iya, Tapi salah loh Iya, kalau di Bu. depan loh, malu loh. Apa sih bedanya? Ya kan nggak tahu kan tadi itu namanya kan apa tadi babi rusa. Ada Bentuknya itu benar-benar kayak badan babi yang harus soalnya. Oh karena ada ininya. Oke loh, ada tanduknya. Itu kayak kaki Iya, kan. tapi dia udah apa punah belum sih sebenarnya? nggak tahu ya. Kenapa kok punya namanya orang hutan? Tapi unik apa ada rusa, masih ada rusa, ada babi digabungin gitu. Dan ini sama-sama kayak mau. Warnanya tahu nggak warnanya? Iya sih, tapi Coba kan cari lebih Google kecil. warnanya. Oh iya, Ya, penasaran sih. penasaran. Monyet itu Apa? kok berarti kebun binatang dan mukanya tuh lebih Mungkin satu keluarga. Kamu dari mana? Atau hasil perjalanan? Biar nggak Mungkin punah ya. kan? Iya kan makanya loh. Kita miliki kebun binatang. Anak-anak apakah udah ada yang selesai? Belum ibu, sebentar ya. lagi. Sebentar lagi. Ya, Bu. Tunggu beberapa menit lagi ya, kalau Iya. diselesaikan dengan baik. Oke ibu. Kayak ini ya. Ini ada ada siung nih. Tanduk. Tanduk apa siung nih? Siapa yang nanti ngaji duluan? Saya tuh udah tanduk. Tanduk. Jadi pembukaan tuh. Kalau saya itu Kamu sebenarnya zona Aku yang Kalau anak-anak itu sih mana nih dong? nanti waktu buat presentasi kamu ini. Nama hewannya kan kamu. Ibu izin tanya. Banteng ya. Waktu presentasi berapa menit? Yang kelompok sekitar 3-5 menit lah ya, cukup? Cukup, Bu. Ya ibu cukup. Oke, silakan lanjut lagi mbak. Iya, Bu. Tapi menurutku malah mirip rusa ya. Menurutku kayak banteng sih Far. Banteng. Iya sih soalnya ada tanduknya lurus ya. Iya. Warnanya juga Berarti dia hanya di Sulawesi aja ya? Iya. Kalau misalnya di Jawa nggak ada ya? nggak ada. Kenapa ya? Nah itu mungkin karena ada batas salam kan itu tadi dari sama gurunya. Dan mungkin asalnya emang dari Sulawesi kan? Iya, Mungkin bisa Apalagi ya yang ada di bisa ditarik di Jawa ini biar ya, bisa berkembang juga ya. ya. Ini ada namanya Anoa Jawa. Anu aja, Iya. betul juga ya. Betul nggak? Tapi kenapa kok nggak ada di Pulau Komodo? Nah itu Mungkin dia. nanti kalau ada di Pulau Komodo bisa dimakan ya Pak. Sama komodonya. Di dalam dapat Enggak sih kayaknya kan dia besar kan komodo kan pendek. terus ada Tengkurap. Tapi komodo bisa lari cepat tau orang. Oh iya? Iya, kamu baru tahu. Itu posisinya Baru tahu aku. Iya. pulau-pulau Itu komodo lari cepat. kayak harimau. Berapa kilometer? Kan di Sumatera 40 mungkin. Nah, terus kan Kayaknya di Jawa sejenis pas mungkin. kan ini kan agak pendek. Nah, orang hutan kan Dia makannya apa ya? Kalimantan. Karnivora gak sih komodo? Kenapa namanya orang Enggak hutan? ini Anoa. Oh, anu mungkin ya. Coba cari, coba cari. Kenapa yuk? Kenapa namanya badak? Ya karena badannya besar. Sangat menarik ya. Iya. Sesuai dengan Besar kita lagi. Iya. Oh, dia makan umbi-umbian juga. Iya, mungkin kan Kan kalau di sekolah juga. lautan kan harusnya ada catatan. Ternyata dia suka itu ya. Oh kira dia makannya rumput doang. Iya, kan besar. Ya tadi itu. Oh, Tapi iya, dia iya. makannya Oh, ada tapi ya. buah-buahannya juga. Iya. Ini ada badaknya udah apa? Dengan semua ternyata. Kalau babi rusa? Berarti Bagus oh ya. Termasuk apa? Badak itu kan. Berarti itu mengandung badak. Ya enggak. Yang enggak. Oh. Aku pikir ada minyak badaknya apa gitu. Oh iya? Oh, pemakan Aku segala. baru tahu loh. Iya, aku juga baru tahu. Berarti pemakan segala ya? Iya. Iya, bisa. Silakan selesai Bu. Ya Bu, tinggal dikit lagi loh Bu. Apakah ada kesulitan atau mau ditanyakan? Aku mau tanya. Berarti nanti Oh iya? kita maju. Tapi masa dia cari di laut, di sungai? Tapi dia makan ikan. Sendiri ya? Oh enggak. Anak-anak Dia dengerin bisa. Ibu ya. Berarti Iya, Bu. nanti Kalian itu maju langsung satu kelompok gitu. Langsung nanti presentasi bareng-bareng. Iya, Tidak Bu. sendiri-sendiri. Ya aku kira sendiri-sendiri. Enggak, Mbak. Nanti lama loh kalau sendiri-sendiri. Oke, tadi langsung satu kelompok maju ya, Bu. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? sudah Sudah. Sudah.
Ibu bisa cek gimana hasil kita? Iya, mau Ibu lihat nih. Gambar lewat mata ini lewat sini. Sini aja nggak apa ya. Ini hasil kalian ya? Iya. Ini kok ada gambar tapirnya sih, lucu banget. Bukan ini Anoa Ibu. Anoa. Ini Anoa ya. Iya. Kita gambar sendiri Bu, Iya, bagus nggak? Soalnya gambar kalian kayak abstrak gitu. Oh, Ya, iya. maaf ya Bu. Kita nggak bisa gambar. Oh iya iya nggak apa-apa. Ini gajah ya? Enggak, ini komodo. Oh ini komodo. Iya. Kok ada belalainya gini sih? Ada apa ketarik gitu. Ini kenapa ketawa ini? Lucu Ibu kelompok Lucu. sebelah. Kamu nguping ya Mbak? Iya Jangan dari kedengaran, tadi. Bu. Iya mereka ngomong. Oh gini ya jawaban kalian. Oke ini udah baik sih. Tinggal tunggu presentasi aja. Oke Ibu, agak deg-degan sedikit. Nggak usah deg-degan, cuma maju aja di depan. Baik Ibu. Ya. Baik Ibu. Oke. Ibu ini. Kelompok 1 ini gimana? Udah selesai? Udah Ibu. Bisa Ibu. Bisa Ini dilihat, jawaban Bu. kalian ya. Iya. Bisa dibaca nggak Bu tulisannya? Kamu deg-degan kan? Agak gimana gitu ya tulisannya ya. Ya, karena calon dokter ini. Oh calon dokter, amin. Iya. Doakan ya. Iya Bu. Amin amin. Ini punya Bayi Batin ya? Ya. Oh cantik banget. Ini punya Mbak Zalfa. Iya. Oke. Anak-anak mohon perhatikan Ibu sebentar ya. Sebentar. Nah, Ibu rasa waktunya ini udah cukup 10 menit nih ya. Ya, Ya kan udah cukup ya. Ya, Nah, Bu. sekarang Ibu mau kalian presentasi nih, maju satu-satu ke depan, satu kelompoknya maksudnya. Mulai dari kelompok 1 ya. Silakan maju ke depan, Mbak, Mas. Boleh bawa kertas ya Bu? Boleh dibawa. Tapi jangan bawa HP ya. Ya Bu. Apa baju? Di sebelah sini. Ya nanti ditempel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Jana Janara. Saya Safira Zulfaria Trivia. Saya Ibrahim Nabila Ulil Aziza. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan tentang persebaran fauna zona barat atau Asiatis. Didengarkan. Iya, Jadi iya. pengertian Makasih, Ibu. persebaran fauna zona barat atau Asiatis adalah penyebaran jenis-jenis hewan yang berada di wilayah Indonesia bagian barat yang memiliki kemiripan dengan fauna di benua Asia. Wilayah ini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Bali. Kemudian pada zona barat ini terdapat berbagai hewan seperti harimau Sumatera, kemudian ada badak Jawa, dan yang terakhir itu ada orangutan. Nah, baik, langsung saja kami akan menempelkan hewan-hewan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Silakan ditempel. Bareng-bareng aja nggak apa-apa kok. Iya Bu. Oke. Baik, kami sudah menempelkan hewan-hewan sesuai dengan pulau atau wilayahnya masing-masing. Baik, kami akan menjelaskan terkait alasan kenapa kami menempelkan hewan-hewan tersebut di pulau-pulau tersebut. Jadi badak Jawa itu berada di Pulau Jawa. Itu kenapa? Karena di wilayah tersebut itu banyak sekali kayak hutan-hutan tropis, kemudian banyak sekali airnya, kandungan mineralnya. Dan karena itu badak Jawa memilih untuk bertahan hidup di Pulau Jawa. Gitu. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan sama rekan saya. Baik, yang kedua yaitu ada harimau Sumatera yang berada di Pulau Sumatera. Nah, harimau Sumatera itu berada di zona barat karena Sumatera secara tektonik dan historis adalah perpanjangan dari benua Asia yang dipisahkan oleh laut dalam atau garis Wallace yang sudah dijelaskan di depan tadi, dan berada di wilayah Indonesia lainnya.
Yang terakhir ada orangutan. Mengapa orangutan berada di zona barat Indonesia? Dikarenakan wilayah ini dulunya menyatu dengan benua Asia. Karena itu banyak hewan khas Asia yang hidup di sana, termasuk salah satunya ada orangutan. Orangutan juga banyak ditemukan di daerah Sumatera dan Kalimantan yang juga termasuk zona barat dari zona barat Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ya, sama-sama. Sekarang silakan untuk kelompok 2 dipersilakan maju ke depan ya, presentasi hasil diskusi masing-masing. Gue lihat dari belakang aja ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2, nama aku Ferdi. Nama aku Koni, nama saya Fitri. Kita akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang persebaran fauna di wilayah zona perairan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu zona peralihan tengah. Jadi zona peralihan tengah merupakan wilayah di Indonesia bagian tengah yang menjadi tempat percampuran flora dan fauna di Asia dan Australia. Nah, ada 3 wilayah, yaitu Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Jadi kita langsung aja untuk menempelkan hewan yang ada di wilayah zona peralihan tengah. Perhatikan ya dan ngomong sendiri. Iya, Iya, Ibu. Ibu. Sangat pintar ya. Hati-hati Mbak. Iya, Ibu. Gak apa-apa kok. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan alasan kenapa kita menempelkan di wilayah di zona peralihan tengah. Mulai dari saya kebagian hewan anoa. Kenapa saya menempelkan di wilayah Sulawesi? Karena hewan anoa itu berasal dari Sulawesi, dan Sulawesi tersebut berada di tengah-tengah antara hewan Asia dan Australia. Untuk yang selanjutnya saya menambahkan hewan komodo yang lebih tepatnya berasal dari Nusa Tenggara Timur di Pulau Komodo. Kenapa ada di Pulau Komodo? Karena Pulau Komodo kan terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia. Dan kebetulan juga itu aslinya komodo itu juga hasil hewan yang berbeda dari benua Australia. Mungkin. Jadi terakhir saya menentukan babirusa di Sulawesi karena merupakan fauna endemik yang hanya berada di wilayah tersebut. Selain itu di Sulawesi juga banyak terdapat hutan tropis dan juga dekat dengan air yang sangat cocok untuk wilayah babirusa. Mungkin itu saja hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan duduk. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan sekarang untuk kelompok 3 ya, maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan yaitu pembagian persebaran fauna yang ada di Indonesia di zona timur. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sani Najiatul. Nama saya Farita. Nama saya Umar. Jadi di sini kita akan menjelaskan zona timur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, zona timur adalah wilayah di Indonesia yang termasuk dalam tipe fauna australis, yang artinya hewan yang hidup di zona ini memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di Australia.
Jadi, mengapa kasuari berada di zona timur? Karena kasuari termasuk ke dalam fauna australis yang terhalang batas alam seperti garis Wallace dan serta habitat hutannya yang sesuai. Baik, selanjutnya kenapa burung cendrawasih ditaruh di Pulau Papua? Karena yang pertama itu burung tersebut memiliki ciri atau kesamaan fauna yang hidup di zona timur. Yang kedua itu karena habitatnya yaitu hujan tropis dan ketersediaan pangan yang cukup di wilayah Papua. Yang terakhir yaitu alasan saya menempel kanguru pohon, yaitu adalah kanguru kan biasanya mirip di Australia. Nah, ini kan zona timur yaitu zona australis, makanya hewan di zona timur akan kayak hampir mirip sama di benua Australia. Oh iya, selain 3 hewan ini juga ada hewan lainnya, yaitu contohnya kuskus, burung kakak tua, sama burung nuri. Dan hewan-hewan di zona timur ini didominasi oleh marsupial dan burung eksotis yang tidak ditemukan di bagian barat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa duduk kembali kelompok kita beri applause dulu untuk kelompok kita. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak untuk kerjasama dan hasil diskusi kalian pada hari ini. Nah, Ibu lihat di sini penempatan gambar-gambar hewan yang sudah kalian tempel ini sudah banyak yang benar ya. Dan hasil dari presentasi kalian tadi juga sudah bagus, sudah mantep ya. Nah, Ibu rasa itu kalian sudah memahami banget nih arti dari peta persebaran fauna di Indonesia dengan baik. Oke, itu menurut Ibu keren sekali. Baru diajari beberapa menit saja kalian sudah paham ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kalian. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Indonesia memiliki 3 zona fauna. Yang pertama zona barat, yang kedua zona peralihan atau zona tengah, dan yang ketiga adalah zona timur. Nah, masing-masing zona ini dibatasi oleh garis Wallace dan juga garis Weber ya anak-anak. Yang pertama dari zona barat dulu. Zona barat memiliki hewan yang besar seperti gajah, harimau, dan orangutan. Kemudian zona peralihan memiliki hewan-hewan yang endemik atau hanya ada di wilayah tertentu saja ya, seperti anoa, babi rusa, burung maleo, dan komodo ya. Lalu kemudian di sini ada zona timur atau fauna australis, memiliki hewan-hewan yang unik dan berkantung seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, kanguru pohon. Lalu kemudian ada cendrawasih, kemudian dan ada juga kasuari. Nah, dari perbedaan ini tentunya tidak terlepas dari faktor lingkungan dan letak geografis ya anak-anak. Jadi kita harus selalu menjaga lingkungan kita dengan baik, seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya, gak pakai plastik yang berlebihan, secukupnya aja gitu ya. Lalu setuju semuanya? Setuju. Baik, kalau sudah setuju, Ibu rasa Ibu cukupkan saja ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu butuh kalian buka lagi nih buku kalian. Kalian buka. Dicatat, Ibu mau beri tugas buat di rumah nih. Kok ngeluh sih? Enggak, jangan yang susah-susah Ibu. Enggak, cuma gampang aja tugasnya. Dicatat ya. Sudah punya polpen masing-masing kan? Sudah Ibu. Oke, baik, kalau sudah punya, yang pertama kalian harus mendeskripsikan salah satu zona fauna di Indonesia. Ibu permisi, pelan-pelan. Oh iya, maaf ya, Ibu kecepatan ya. Minta maaf ya. Jadi kalian harus dengarkan Ibu ya baik-baik. Yang pertama, kalian harus mendeskripsikan salah satu zona fauna di Indonesia. Kemudian kalian tuliskan nama zonanya, wilayahnya apa, ciri khas hewannya, dan kalian tulis nama hewan yang kalian pilih di zona tersebut. Oke, sudah ditulis semuanya? Sudah, Ibu. Sudah paham juga? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak atas partisipasi dan kerjasama kalian pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Tapi sebelum itu untuk ketua kelas boleh dipimpin doa dulu sebelum pulang dong.
Boleh ya. Sebelum kita mengakhiri belajar pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Ferdi. Sekarang anak-anak boleh pulang, tetapi jangan mampir kemana-mana ya, langsung pulang ya. Iya. Oke, sampai jumpa dan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari ya, sama-sama. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati ya. Ya, hati-hati. Jangan mampir kemana-mana loh. Iya, Ibu. Hati-hati Mas. Hati-hati ya Mbak.